Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara, sedikitnya 17 orang tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Di kota Zawaida, Gaza Tengah, serangan menghantam rumah, tenda, dan menewaskan 12 orang termasuk seorang perempuan dan 8 anak-anak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa. Serangan juga terjadi di Deir al-Bala dan Khan Yunis, menewaskan 5 orang termasuk anak-anak. Di sisi diplomasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pengakuan sejumlah negara terhadap Palestina sehari setelah Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia dan sejumlah negara lainnya menyatakan dukungan atas solusi dua negara. Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dengan lebih dari 300.000 orang mengungsi, namun sekitar 700.000 warga masih bertahan di tengah ancaman kelaparan. Ratusan pelayat berkumpul di tepi barat pada Rabu untuk mengantar jenazah Said ke tempat peristirahatan terakhirnya. Said Murad Naasan, pemuda Palestina berusia 20 tahun, tewas ditembak militer Israel pada hari Selasa lalu, di mana militer Israel mengklaim tentara melepaskan tembakan untuk membubarkan konfrontasi antara warga Palestina dan Israel. Israel menutup jembatan King Hussein atau jembatan Allenby yang merupakan satu-satunya penyeberangan darat yang menghubungkan Yordania dan tepi barat. Penutupan dilakukan seusai serangan mematikan terhadap 2 tentara Israel. Penutupan jalur yang menghubungkan lebih dari 3 juta warga Palestina di tepi barat itu memicu kekhawatiran atas dampaknya terhadap mobilitas warga, perdagangan, serta pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Otoritas Palestina menyebut penutupan ini sebagai bagian dari kebijakan Israel untuk memperketat pembatasan. Warga tepi barat mengeluhkan terputusnya jalur vital untuk keluarga dan pekerjaan. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel di tepi barat dan aksi balasan yang menewaskan ratusan warga Palestina. Ratusan pengungsi di Khan Yunis, Palestina menyerbu dapur amal untuk mendapatkan makan gratis. Warga kota Gaza dipaksa mengungsi dalam kondisi tidak manusiawi oleh Israel. Warga terusir di tengah meningkatnya serangan Israel.
Warga kota Gaza yang terpaksa mengungsi ke selatan tinggal di tempat penampungan yang tidak manusiawi. Penampungan tidak dilengkapi peralatan memadai dan sulitnya mendapat air serta makanan. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi. Peningkatan pengungsi terjadi akibat kebrutalan Israel dalam ambisinya mencaplok Gaza. Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul tak jauh dari markas besar PBB di New York, Amerika Serikat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sidang umum PBB pada hari Jumat waktu setempat. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan poster yang menyerukan penghentian bantuan Amerika Serikat ke Israel serta kebebasan bagi Palestina. Nampak dalam unjuk rasa dan berorasi adalah Presiden Kolombia Gustavo Petro. Operasi militer Israel dipicu serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan masih menyandera 251 lainnya. 48 sandera masih berada di Gaza dan sekitar 20 lainnya diyakini masih hidup. Di sisi lain, saudara, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 65 orang dan 65.000 orang dan melukai sedikitnya 167.000. Thousands of people came out to the streets of New York City to protest against him being here, against his address, and against the 2 years of ongoing genocide that the U.S. has supported Israel throughout. We're asking for first a full arms embargo on Israel, similar to the arms embargo that Spain has put on Israel, and the isolation of Israel through a sanctions campaign, making sure that Israel is completely isolated on an international level so that we can stop the genocide of our people in Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato di sidang umum PBB pada hari Jumat waktu New York, Amerika Serikat. Puluhan delegasi berbagai negara ramai-ramai walk out meninggalkan ruang sidang sesaat sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berpidato. Netanyahu berpidato di hadapan Badan Dunia di tengah kemarahan dan isolasi dunia internasional yang meluas atas perang Israel yang terus berlangsung melawan Hamas di Gaza. Netanyahu juga mengecam negara-negara yang sebelumnya telah mengakui negara Palestina. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai hal memalukan dan langkah seperti itu akan mendorong kekerasan Palestina terhadap warga Israel. This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state. They did so after the horrors committed by Hamas on October 7th. 700,000 Gazans, almost three-quarters of. Di tengah menderitanya warga Gaza akibat serangan Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Turki Erdogan di Gedung Putih. Pertemuan antara Trump dan Erdogan menjadi pertemuan perdana sejak hubungan kedua pemimpin renggang di tahun 2019. Dalam pertemuan ini dibahas 4 hal penting, salah satunya isu jalur Gaza. Trump menyebut hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Say that we want to get Gaza over with. I had a great meeting with the leaders of that area, of that region, generally speaking, the Middle East. We had a great meeting the other day at UNGA, as you know, and I think we're close to getting some kind of a deal done. Yeah. Perjalanan kapal-kapal kemanusiaan menuju Gaza terus berlanjut, di mana 3 armada yang sebelumnya sempat bersandar di pelabuhan Porto Paolo, Sisilia, Italia, kembali melaut dan segera melanjutkan berkonvoi menuju pantai Gaza, Palestina. 3 dari 5 kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang bersandar di pelabuhan Porto Paolo, Sisilia, Italia, kembali melanjutkan pelayaran menuju Gaza. Armada ini dijadwalkan akan berkonvoi bersama menuju pantai Gaza, Palestina. Dalam rombongan tergabung salah satu relawan Indonesia, Wanda Hamidah.
Dirinya dilepas berlayar oleh sejumlah aktivis yang gagal melanjutkan perjalanan karena keterbatasan kapasitas kapal. Misi Global Sumut Flotilla terus berupaya membuka jalur kemanusiaan, menembus blokade Israel dengan cara damai. Harapannya seluruh donasi rakyat Indonesia sampai dengan selamat dan diterima langsung warga Gaza yang membutuhkan. Sebelumnya, saudara, hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi di kawasan pelabuhan Porto Paolo, Sisilia, Italia sempat menghambat perjalanan misi kemanusiaan untuk Gaza. Sebagian armada kapal yang berlayar dari Tunisia terpaksa bersandar di pelabuhan ini guna melakukan sejumlah perbaikan, termasuk kapal yang mengangkut relawan dari Indonesia. Perjalanan misi kemanusiaan ini terus berlanjut meski di tengah tantangan cuaca ekstrim, hambatan teknis hingga gangguan keamanan. Tim Global Sumut Flotilla tetap berkomitmen mengirimkan bantuan kemanusiaan termasuk sumbangan rakyat Indonesia menuju jalur Gaza. Belas orang dilaporkan meninggal dalam sepekan pasca melonjaknya pasien demam berdarah di sejumlah rumah sakit di Dhaka, Bangladesh. Selengkapnya hadir usai jeda.